Hai everyone, jadi hari ini aku mau menjelaskan bagaimana kita bisa mulai untuk rewiring diri kita atau menghubungkan diri kita yang sekarang menuju ke ideal future self-nya kita. Jadi sebenarnya kita bisa loh, kita itu bisa selalu reinventing atau menciptakan versi diri kita yang terbaru, versi diri kita yang lebih ideal, dan juga versi diri kita yang selama ini kita idam-idamkan di masa depan. Kita kan pasti kan punya ini ya, punya impian, punya semacam apa ya, panggilan di masa depan. Oh, aku tuh pengen jadi orang yang seperti ini, aku pengen jadi seorang yang seperti itu. Tapi memang kita nggak pernah benar-benar belajar gimana caranya supaya kita bisa menuju sampai sana. Ngerti ya maksudku ya? Kalau kita hanya menunggu kehidupan untuk berubah untuk kita, sorry to say, itu tidak akan worth it untuk kita tunggu, atau tidak akan worth it untuk kita harapkan. Karena kan kalau kita misalnya mengharapkan kehidupan yang di luar itu untuk berubah untuk kita, itu sama aja dengan kita mengharapkan sesuatu hal yang di luar dari kendalinya kita. Jadi lagi-lagi aku selalu membahas ya, kita harus selalu putting more attention, putting more focus, putting more energy terhadap apa yang ada di dalam diri kita ya, apa yang bisa kita kendalikan, dan setiap keputusan kecil yang kita buat itu adalah masih dalam kendali diri kita. Jadi di sini aku mau mengajarkan kalian gimana caranya untuk mulai menuju future self-nya kalian yang terbaik, yang paling ideal, dan juga reinventing diri kalian, identitas kalian. Jadi ibaratnya kayak merombak identitas kalian sekarang menjadi kalian yang baru, versi diri kamu yang terbaru. Itu bisa, dan itu sangat-sangat possible. Buktinya ini sudah aku alami sendiri. Ya, aku yang hari ini adalah sama sekali nggak akan pernah terpikirkan, versi hari ini tidak akan sama sekali pernah terpikirkan di diriku yang versi dulu. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah. 5 tahun yang lalu aku sama sekali nggak kepikiran kalau aku akan ikut pageant. 5 tahun yang lalu aku nggak akan kepikiran aku bisa sampai masuk ke organisasi yang cukup besar. 5 tahun yang lalu aku tidak akan pernah kepikiran untuk masuk aktif secara sosial dan membuat banyak sekali program kerja, dan itu sesuatu banget loh. Dan aku dulu juga nggak akan kepikiran kalau misalnya aku juga bisa menjadi seseorang yang secakep ini. Aku merasa aku yang sekarang udah cakep, guys. Nah, jadi ini adalah salah satu bukti nyata yang memang benar-benar aku alami sendiri bahwa it's possible to reinvent ourselves dan menemukan atau membuka identitas diri kita yang terbaru. Oke, yang pertama adalah kita harus memvisualisasikan ya, dan juga menulis 3 aspek dulu lah, atau 3 hal. Apa sih aspek atau karakter dari ideal future self yang kamu mau, yang memang kamu inginkan. Misal, kamu pengen menjadi seseorang yang pede ngomong di depan banyak umum, kamu pengen jadi seseorang yang berpenampilannya kamu bisa berpenampilan good looking ya, bisa kelihatan oke. Dan yang ketiga adalah kamu pengen menjadi seseorang yang selalu mudah untuk menemukan opportunity. 3 hal ini atau 3 aspek ini kamu tulis, kamu jurnal, dan kamu visualisasikan itu. Misal nih, hari ini kamu akan menjadi seseorang seperti itu. Kamu akan berpakaian seperti apa, cara kamu berbicara, ya, cara kamu berjalan, cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Itu kamu visualisasikan dengan kondisi diri kamu yang kamu inginkan. Jadi kamu ibaratnya kayak lupakan diri kamu yang sekarang, yang mungkin kamu merasa kamu belum cukup improve atau kamu belum siapa-siapa. Kamu visualisasikan benar-benar. Suatu hari nanti kamu pengen jadi seorang yang seperti apa. Kamu visualisasikan itu dan kamu benar-benar rasakan perasaannya. Rasa happy kah? Rasa damai kah? Rasa percaya diri kah? Rasa bangga kah? Itu benar-benar kamu rasakan di sini. Sekaligus juga kamu visual gitu ya, kamu membayangkan secara jelas detailnya seperti apa. Kedua adalah kamu harus menyadari dulu pola lama apa yang masih sering kali terulang di dalam hidup kamu, atau kebiasaan-kebiasaan negatif apa yang masih sering terulang di dalam hidup kamu, yang mana itu sebenarnya menghambat kamu untuk
maju atau menghambat kamu untuk grow. Misal kamu biasanya nih secara tanpa sadar suka berpikir bahwa uang itu menakutkan. Kamu takut megang terlalu banyak uang dan kamu takut juga untuk mengeluarkan uang. Nah, ini salah satu pola negatif yang harus disadari, kebiasaan-kebiasaan negatif yang harus juga disadari bahwa oke, aku merasa nggak aman nih sama yang namanya uang. Kenapa ya kok aku bisa sampai merasa seperti ini? Kenapa kok aku merasa tidak aman tentang uang? Kenapa aku tidak merasa aman kalau harus ngomongin tentang uang, tentang pengeluaran ya, tentang kebutuhan dan lain-lain. Itu jadi memang kita harus menganalisis dan merefleksikan kembali kayak dari pola lama apa sih yang seringkali tanpa sadar masih menjadi keputusan utama kamu atau masih menjadi kebiasaan kamu, dan kamu harus cari tahu faktornya apa yang membuat kamu seperti itu. Karena mindset pattern yang seperti itu juga datangnya bukan karena kebetulan aja ya, atau bukan karena keturunan dari keluargamu aja, tapi juga bisa faktor dari lingkungan, dari masa lalu ya, dari parenting orang tuamu seperti apa, pertemananmu seperti apa, bagaimana kamu diperlakukan oleh orang lain ya, itu sangat-sangat membentuk mindsetmu dan juga pattern luka ya, yang menjadi luka untuk kamu dan itu holding yourself back gitu. Jadi kamu harus menyadari itu dulu sebelum pada akhirnya kamu pelan-pelan menuju ke ideal future self kamu. Ibaratnya kamu harus ketemu dulu patternnya yang negatif, pattern yang menghambat kamu. Ketika kamu udah sadar, kamu kan jadinya tahu di mana titik letak kamu harus break the pattern. Oke, aku udah selesai dengan pattern ini, aku mau reprogram, rewiring mindsetku, rewiring diriku dengan kesadaran yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan mindset yang baru. Jadi mindset shift ini tuh sangat-sangat powerful gitu loh. Dan itu nggak hanya berdampak ke dalam diri kita aja, tapi juga keluar yang tampak di mukanya kita ini, gimana kita bersikap, kita berjalan, dan lain-lain. Itu tuh juga akan otomatis mengikuti gitu loh. Jadi memang kalau teman-teman merasa belum cukup glow up ya, belum menjadi versi diri kalian yang terbaik, bisa jadi sekarang yang harus kamu lakukan adalah shifting yang ada di dalam diri. Mindset shifting. Reprogram pemikiranmu, reprogram perspektifmu tentang hidup, tentang uang, tentang kepercayaan diri, tentang lingkungan, tentang keluarga, semua kamu harus reprogram. Kamu bongkar habis-habisan yang mana mungkin selama ini itu berdasarkan rasa takut, rasa insecure. Itu harus kamu reprogram semua. Kamu harus balik itu semua menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang memang itu impact-nya baik untuk diri kamu sendiri. Di sini memang aku tidak berbicara tentang toxic positivity ya, dimana aku memaksa kalian untuk positif tentang semua hal, enggak. Tapi di sini justru aku pengen kalian itu untuk explore dulu kayak apa sih stigma-stigma negatif yang tertanam di pola pikir kalian itu, supaya kalian bongkar dulu, supaya kalian itu juga bisa putar ke arah dan energi yang lebih oke, yang lebih memang itu bisa boosting confidence kalian, yang bisa memperbaiki pola pikir kalian supaya itu menjadi lebih netral, lebih tidak berdasarkan rasa takut lagi, tapi justru berdasarkan keberanian dan juga harapan. Aku pengennya seperti itu. Dan yang terakhir, cara untuk menuju ideal self kalian, ideal future kalian adalah mulai mengambil keputusan setiap harinya dengan penuh kesadaran. Bukan dengan rasa takut lagi, bukan karena itu tuntutan dari orang lain, tetapi pure dari keputusan hati kamu sendiri, pure dari intuisi kamu, pure dari apa yang memang benar-benar kamu inginkan. Dan bayangkan misalnya kamu hari ini dihadapkan pada satu keputusan besar. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, kamu pikir, oke, kalau misalnya aku sekarang adalah versi diriku yang terbaik di masa depan, aku akan ambil keputusan yang seperti apa sih untuk hari ini. Jadi kamu akan mikirnya itu seperti itu, dengan pola yang seperti itu. Dan secara tidak langsung, ketika kamu berpikir dengan cara berpikirnya seperti itu kamu sudah pelan-pelan mulai menjadi atau becoming your future self, becoming your ideal future self. Ya melalui keputusan-keputusan kecil itu,
Dan ketika itu menjadi repeat ya, kamu ulang-ulang, kamu jadikan kebiasaan, itu menjadi sebuah mindset yang baru, kebiasaan yang baru, tanpa sadar lama-lama kamu juga akan shifting satu persatu bagian dari dalam diri kamu, dan itu akan kelihatan sampai luar. Oke, itulah yang bisa aku sampaikan tentang how to reinvent yourself, reinventing ya, atau menciptakan diri kamu menjadi versi diri yang lebih baru, dan juga menemukan ideal future self kamu dan bagaimana cara menuju ke sana. Semoga membantu dan semoga bermanfaat.